Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita masuk hadis yang ke 243 dari 1000 hadis hafalan. Temanya keberkahan Allah yang dicurahkan kepada waktu yang diberikan kepada Nabi Dawud alaihissalam. Bahasa ringkasnya, waktunya Nabi Dawud itu adalah amat sangat diberkahi. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi radhiyallahu anhu anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala khuffifa, diberi kemudahan, diberi keringanan, diberi kemampuan bertindak cekatan dan cepat. Ala Dawud, kepada Nabi Dawud alaihissalam. Al-Qur'anu, Al-Qur'an. Yaitu kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Dawud alaihissalam, namanya Zabur. Ataina Dawuda Zabura. Kenapa diberi nama Al-Quran? Punya nama Al-Qiraah, punya mana At-Tilawah. Karena kitab itu dibaca qara'a, yaqra'u, qira'atan, Quran, Qur'anan, itu masdar. Kata pokok yang darinya berkembang pada kata-kata yang lain. Sehingga bisa dibilang kitab yang dibaca, yang diturunkan kepada Nabi Daud itu apa? Zabur. Kitab yang dibaca. Bahasa lain adalah Quran, kitab yang dibaca. Kitab yang dibaca atau Quran yang diturunkan kepada Nabi Daud itu apa? Zabur. Quran yang diturunkan kepada Nabi Musa itu apa? Taurat. Quran yang diturunkan kepada Nabi Isa itu apa? Injil. Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu apa? Al-Quran. Ada makna bahasa, ada makna istilah. Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, Al-Quran. Kalau begitu, Al-Quran, kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, definisinya apa? Yaitu firman Allah yang didengar, ditulis, dibukukan, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, diawali Al-Fatihah, diakhiri dengan An-Nas. Itu namanya Al-Quran. Kata Quran yang ada di sini, hadis yang kita baca, Quran yang diturun kepada Nabi Dawud,
Artinya kitab yang diturunkan Nabi Dawud itu namanya Zabur. Nabi Dawud itu dibikin amat sangat cekatan dan cepat ketika membaca Zabur. Ya'muru fakana ya'muru bidawabihi, di mana Nabi Dawud alaihissalam memerintahkan untuk disiapkan kendaraannya. Watus roju, maka dipasang pelananya. Selama penungguan untuk disiapkan kendaraannya, dipasang pelananya dan kelengkapan-kelengkapan yang lain. Waktu penungguan digunakan untuk apa? Fayaqra'ul Qur'ana, ia membaca Qur'annya, yaitu kitab yang dibaca namanya Zabur, qabla an tusraja dawabu, sebelum selesai disiapkan, dipasang pelana akan kendaraannya. Wala ya'kulu illa min amaliyatih, demikian juga Nabi Dawud alaihissalam tidak makan kecuali dari hasil kerja tangannya sendiri. Rawal Bukhari, meriwayatkannya Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis di atas? Pertama, kisah Nabi Dawud termasuk peristiwa gaib. Adanya Nabi Dawud tidak semasa Nabi SAW. Berarti tidak terlihat mata, terdengar telinga, terpegang oleh tangan, berarti tidak diketahui. Tapi kok ada ceritanya, kisahnya lengkap, benar. Ini termasuk dari perkara gaib. Taunya karena wahyu. Karena Nabi kita bukan ahli baca, bahkan buta huruf, juga bukan muridnya Yahudi, bukan muridnya Nasoro. Sementara kisah Nabi Dawud itu ada di Taurat, ada di Injil, dan Nabi tidak menyentuh pada mereka. Kok tahu? Ini termasuk perkara gaib, ada cuma enggak diketahui oleh kemampuan indera Nabi kita, taunya lewat wahyu. Dan itu termasuk alamatun nubuwah, tanda kenabian. Nabi kita betul-betul nabi. Dari mana? Bisa menghadirkan kisah sebagaimana ada di Taurat, ada di Injil, persih bahkan lebih sempurna, sehingga nggak ada alasan menuduh orang ini palsu dan mengigau, karena beritanya benar semata. Yang pertama. Yang kedua, kelebihan yang diberikan kepada Nabi Dawud sangat banyak sekali. Termasuk seorang tentara di masa Talut ketika perang melawan Raja Jalut. Allah membunuh pada Jalut secara sebab dilewatkan tangannya Nabi Dawud. Ternyata seorang pemuda bisa dibilang masih tumbuh kecil tetapi mampu membunuh raja besar yang sangat perkasa sekali. Kelebihan yang lain, selain seorang nabi juga seorang rasul, dituruni kitab, juga dia seorang raja. Kelebihan yang lain, istrinya banyak. Kelebihan yang lain, waktunya sangat diberkahi dan maksimalisasi di dalam waktu.
waktu yang ada full kegiatan, nggak ada waktu nganggur, full ketaatan, sehingga tidak terisi dengan kemaksiatan. Hikmahnya apa? Maksimalisasi waktu untuk ketaatan nanti akan diberkahi. Hikmahnya adalah dengan sibuk kepada ketaatan, dia tidak terbawa kepada kemaksiatan. Sementara berakang itu nganggur, nanti akan dibelokkan ini itu, apalagi memegang HP, nanti gak karuh-karuan. Waktunya berlalu tanpa makna, bahkan berisi dengan dosa. Tapi kalau sibuk dengan ketaatan, sehingga tidak ada waktu yang terisi dengan kemaksiatan, walau kemaksiatan itu berserak-serak, nyampar-nyandung, itu tidak akan terpengaruh. Semisal yang namanya logam emas, walaupun diceburkan di WC, maka dia tetap emas ketika diambil, dibersihkan, nggak akan berkurang sama sekali. Sehingga dia tidak menjadi kotoran dibuang, emas tetap emas. Gambarannya seperti itu. Bila orang itu bisa maksimalisasi waktu untuk taat, membaca, murojaah, zikir, berbagai macam amalan yang maslahat. Itu walaupun berbagai macam pemaling itu sangat banyak, maka dia tidak akan terbawa. Nah, dengan sebab itulah akhirnya waktunya diberkahi. Pelajaran berikutnya, berkah itu apa? Berkah itu sesuatu yang kecil tetapi besar. Sesuatu yang sebentar tapi lama. Sesuatu yang diduga tidak cukup ternyata cukup. Sehingga ketika didefinisikan adalah kebaikan bersifat banyak, terus semakin lama semakin besar, didapatkan dengan cara yang mudah. Contohnya apa? Selama penungguan kendaraan disiapkan, ia gunakan untuk murojaah kepada kitab Zabur, itu tamat. Mungkin penyiapan kendaraan dipasang, dihangeti, itu kalau mesin 5-10 menit, ya, ternyata itu digunakan membaca Quran khatam. Kalau Quran bahasa kita dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu sudah dibaca habis. Gimana kok bisa? Nah, itulah keberkahan. Semisal contoh kendaraan Nabi Sulaiman alaihissalam, bila ditempuh dengan kuda itu 1 bulan, tapi dengan angin sepagi atau sesore. Atau bahasa yang lain, ada kitab selama 60 tahun ditulisnya. Ketika ada orang itu membacanya butuh waktu 600 tahun. Bicaranya nulis kalau lebih cepat daripada membaca, biasanya membaca lebih cepat daripada menulis. Itu contoh namanya diberkahi. Makanya ketika orang itu belajar, pelajarannya full, menghafal Al-Quran, menghafal hadis, menghafal ini itu, seolah itu tidak cukup, tapi semuanya tertangani di bidang ini, beres, ini beres, ini beres. Pantasnya waktu belajar sekian, tapi hanya sekian. Itu contoh yang lain. Itu namanya diberkahi. Kemudian berikutnya untuk menyambut keberkahan yang ada, di antara alat untuk menyambutnya itu apa? Yaitu kehalalan dan kemandirian ketika memenuhi kebutuhan, entah makanan, pakaian, tempat tinggal, butuh-butuh yang lain, jamin halal. Ternyata Nabi Daud alaihissalam itu enggak memanfaatkan fasilitas kerajaan, tetapi yang ia makan dari hasil kerja sendiri. Mungkin menyempatkan waktu setengah jam usaha cukup mendapatkan hasil. Misalnya kayak diceritakan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala,
puluhan jam waktunya untuk belajar, membaca, menyalin, mengoreksi, mentaskih, mentahqiq atau apa istilah yang lain. Ternyata kerjanya sekitar 2,5 jam sampai 3 jam. Cukup untuk dirinya, keluarganya. Bagaimana kok bisa? Itu contoh namanya waktu yang diberkahi, kerjanya ringkas tetapi hasilnya besar. Dan bila Allah sudah memberkahi, nggak ada yang mustahil. Karena banyak orang cukup tanpa kerja. Ketika manusia dilewatkan dengan sebab, ternyata dibikin sebab yang ringan tapi hasilnya besar. Itu petunjuk yang luar biasa buat kita semuanya, sehingga tidak ada kesimpulannya orang sibuk itu mengeluh, tetapi orang sibuk itu syukur. Tidak ada ceritanya orang sibuk itu mengeluh, tetapi orang sibuk itu syukur. Bagaimana? Ketika sibuknya untuk ketaatan, semua pekerjaan akan dituntaskan. Andaikan itu bisa tuntas selama 600 tahun, maka 60 tahun itu sudah selesai semuanya. Andaikan orang itu butuh belajar 12 tahun, maka 1 tahun 2 bulan itu sudah selesai. Dan sudah mandiri semuanya, dikuasai. Seolah umur sekian itu hanya ditempuh dengan rentang waktu yang sangat singkat, tetapi didapatkan semuanya. Itu tanda keberkahan. Kalau begitu bagaimana mendapatkannya? Tentunya luas. Satu, secara kehalan kebutuhan makan minum itu dijamin halal. Yang kedua, secara niat kuat. Yang ketiga, punya akidah tauhid yang betul-betul mulus, tulus, ikhlas, nggak ada kesyirikan. Ibadahnya pun juga demikian, mengikuti sunnah, dan betul-betul penghambaannya kepada itu adalah luar biasa. Kemudian mencari lingkungan yang baik, sehingga peluang dosa-dosa itu hilang. Maka apabila semuanya dikerjakan, seolah nanti waktunya diberkahi. Termasuk seolah bekerja tidak menjadi penghalang untuk belajar. Sehingga andaikan belajar butuh dana, ternyata dia bisa mandiri. Mungkin hanya dengan waktu sekian ternyata mendapatkan kecukupan semuanya. Itu tadi contoh apa yang ada pada Nabi Daud alaihissalam. Ternyata masa menunggu kendaraan disiapkan, ternyata Zabur dibaca dengan tamat. Kok begitu cepat? Itu contoh waktu yang diberkahi. Ternyata semuanya itu terjadi, merupakan petunjuk. Siapa yang butuh, siapa mau, maka Allah pun juga akan memberikan kepada siapa yang kriterianya telah terpenuhi, dan semuanya ditopang dengan makan yang halal dan tidak boleh ada keluh kesah. Karena Nabi Daud sibuk ngurus kerajaan, ngurus umat, tetapi kerjanya tidak menggunakan jaminan gaji, tetapi adalah kerja sendiri dengan waktu yang singkat ternyata terselesaikan. Demikian, semoga Allah memberikan keberkahan kepada semua kaum muslimin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.